di NU yang masih seperti ini, yang masih kuat penguasaan turas, saya masih yakini adalah syuriah dan lembaga bahsul masail. Insya Allah boleh diadu sama dosen-dosen UIN ini, Mas. Saya percaya itu. Ulama-ulama kita itu saya ketemu, Masya Allah, mengarang kita. Nah, saya tahu persis karena memang bahsul masail itu rutin. Setiap ada masalah dibahas, setiap ada masalah dibahas. Sehingga ya dari mulai latihan di pondok sampai kemudian masuk di level PC, PW, PB itu sudah dilatih di kader bagaimana berbahsul masail. Saya masih ingat Syekhana Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud ketika saya masih jadi santri aliyah Kiai Muksid, ada bahsul masail tingkat RMI Sepati. Saya waktu itu moderatornya. Ya, itu Mbah Sahal Mahfud bayangkan sudah jadi tahun 95 belum Rais Am belum ya, belum. Tapi sudah jadi wakil Rais Am. Sudah jadi wakil Rais Am. Itu beliau menunggui santri-santri yang level aliyah atau ya di atasnya sedikit bahsul masail dari awal sampai akhir dan duduk saja diam. Kata senior saya kemarin ketemu, itu mungkin Mbah Sahal sebenarnya pegel ngelihat santri-santri bahsul masail keliru, cuman didiamkan saja. Diam itu Mbah Sahal sampai akhir. Sebenarnya lucu-lucu kan anak-anak aliyah itu. Kemampuan analisa sosialnya kadang-kadang masih literal, masih tekstual. Tapi Mbah Sahal itu saking ingin mensupport santri-santri Basul Masail, beliau duduk. Termasuk ketika di MWC, saya diajar di MWC. Dilatih oleh guru saya udah kelas 3 aliyah, suruh baca. Ya, ibarat kamu baca Zul. Itu yang ikut hadir Mbah Sahal apa. Saya suruh baca. Itu beliau menunggu diam sampai akhir, tidak komen. Ya. Saya belakangan berpikir itulah ulama-ulama dulu ngelatih santrinya Basul Masail, sabar, salah pun tidak langsung disalahkan atau diluruskan. Biarin aja. Nanti kalau langsung yang level-level awal disalahkan, takut Basul Masail gitu. Langsung salah, dibiarkan sampai kemudian tumbuh. Nah, ini ulama-ulama kita. Nah, kesimpulan saya, Pak, kalau yang namanya keliru dalam menentukan hukum, kalau di level santri itu dimaklumi. Tapi insya Allah, kalau di level-level yang sudah PB, PW, PC, kalau bisa kekeliruan itu diminimalisir. Apalagi PB. Apakah ada kemungkinan yang namanya berfatwa atau mengeluarkan jawaban hukum? Karena sesungguhnya Basul Masail ini kan ya berfatwa. Saya tadi membawa kitab saya kecil itu saya tulis saat saya di Kabul ikut acara konferensi internasional yang diadakan oleh OKI, ya OKI, Munazzamat Ta'awun Al-Islami atau OIC. Di sela-sela konferensi itu seminggu saya di Kabul, Afghanistan, saya sempat nulis, Prof. Kalau malam sama pagi, saya biasanya membuatnya itu dalam kerangka nazam, lalu kemudian saya syarahi pelan-pelan. Wa anni ma'a al-kafa'ah al-mahdudah. Saya walaupun punya kafa'ah al-mahdudah, keterbatasan kemampuan, saya tulislah. Ya pakai bahasa Arab ya. Arab pati genah kata orang Jawa. Saya tulis. Saya bilang ini, di NU itu menurut saya, ulama-ulamanya dalam berbahsul masail memiliki dhabit yang luar biasa. Atau dhabit, patokan-patokan. Saya bilang dalam mukaddimah itu, dhawabitul atau dhawabitul boleh. Dhawabitul ifta'i ihfadh ya akhi. Fahifdhuha sahlun li'alimin sakhi. Kalau Anda mau tahu tentang bagaimana ulama NU memiliki dhawabit dalam berfatwa, ihfadh ya akhi, hafalkan olehmu wahai saudaraku, fahifdhuha sahlun, karena menghafalkannya gampang. Li'alimin sakhi, bagi orang alim yang sakhi, yang dermawan. Kalau yang pelit saya nggak tahu. Ya, ini supaya sama nazamnya, wazan. Apa yang pertama ulama NU ketika berfatwa, berbahsul masail,
selalu bisa membedakan bahwa yang dibahas ini masalahnya masalah usul apa furu'. Maka pada bait kedua saya katakan daruratut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usulit thabitah. Pertama, daruratut tafriq. Anda harus bisa membedakan yang dibahas ini bainal furu', apakah masalah furu', wal usulit thabitah, apa masalah al usul. Kalau masalahnya dhanni atau furu', sudah pasti ada perbedaan pendapat. Dan tidak perlu ribut kalau sudah ada perbedaan pendapat. Termasuk misalnya dalam bab penetapan awal bulan, ini furu'. Dan mu'zamus syariah, kata Imam Al-Haramain, sadarat minal ijtihad. Semuanya itu munculnya karena ijtihad. Karena ijtihadiyah pasti ada khilaf, pasti furu'. Jadi tidak perlu kaku-kaku juga. Kalau misalnya sampai sekarang masih belum ketemu bagaimana penyamaan penetapan awal Ramadan, awal Syawal antara NU Muhammadiyah di pemerintahan, ya nggak perlu sedih-sedih amat gitu Pak. Ya namanya juga furu'. Dulu katanya zaman almarhum Kiai Hashim Muzadi, ya sebagai ketua umum PBNU, Pak JK pernah memanggil beliau dengan Profesor Din Samsudin. Kata Pak JK, bagaimana ini Pak? Kok NU sama Muhammadiyah nggak bisa menetapkan awal Ramadan saja sama awal Syawal untuk sama? Ya sulit Pak, kita punya kriteria yang berbeda. Tinggi hilal itu baru bisa mungkin dilihat, imkanur ru'yah itu berapa derajat. NU itu masih mengatakan sekarang naik, dulu masih 4, sekarang malah berapa? 6, ada sudut elongasi segala itu kan. Dulu masih 4. Cobalah NU menurunkan standarnya, Muhammadiyah menaikkan. Wah ini namanya pedagang itu naik turun tawar menawar gitu Pak JK. Nah, ini masih kaku Pak. Ya, sekarang malah kemudian Muhammadiyah tak lagi pakai ukuran itu. Pokoknya asal wujud, kemudian awal Ramadan, awal Syawal ditetapkan. NU masih. NU dianggap ketinggalan bab ini, Pak. Dianggapnya masih ta'abbudi, standarnya tertinggal. Oh, tapi kemudian Muktamar NU terakhir kemarin di Lampung menjelaskan tidak selalu begitu. NU itu dalam penetapan awal Ramadan, awal Syawal menggabungkan antara ta'abbudi dan ta'akuli. Sisi ta'abbudinya kita ru'yah tetap. Walaupun katanya mendung, tetap ru'yatul hilal. Mungkin ada orang menertawakan. Udah jelas-jelas mendung buat apa Pak diinceng? Jelas-jelas nggak kelihatan. Loh, kata NU, walaupun mendung, belum tentu nanti diikmalkan atau diistiqmalkan. Kiai Yazid Fatah itu yang membuat rumusannya. Kenapa? Walaupun mendung, boleh jadi besok tidak diikmal atau istiqmalkan 30 hari Sya'ban atau Ramadannya. Kenapa begitu? Lah disinilah ta'akulinya muncul. Bulan itu kata Nabi, ya ketika beliau menjelaskan inna atau nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsib asyahru hakadha wa hakadha. Kami ini umat yang ummi, yang tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Tidak mungkin bulan itu 31 atau tidak mungkin bulan itu 28. Ketika misalnya NU meru'yah, lalu kemudian mendung, tapi kalau digenapkan bulan depan menjadi 28, mustahil. Karena mustahil, walaupun mendung, besok tetap lebaran, besok tetap masuk bulan Ramadan. Nah ini yang semacam ini, jangan-jangan di bawah saja pengurus NU banyak yang belum mengerti. Kalau sudah mendung, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata talatin. Padahal kata Kiai Muksid, dulu saya belajar dengan beliau, nas harus digabungkan dengan nas yang lain. Rabtun nusus bin nusus. Nas ini sama nas ini harus digabungkan. Itu NU Pak. Tapi kalau tidak sama ya biasa-biasa saja Pak. Kadang-kadang ada hikmahnya.
awal atau waktu subuh saja antara NU dan Muhammadiyah, Prof, sampai sekarang nggak sama. Waktu subuh yang sekarang ini dijadikan patokan NU dan Kemenak, Pak Kanwil, itu kata teman-teman Muhammadiyah kecepatan 8 menit. Awalnya 20 menit, lalu dimoderasikan jadi 8 menit. Wah, kalau 20 menit jauh sekali itu, Pak. Jadi kalau kita ini sudah adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammadiyah masih belum, Pak. Santai. Itu kan NU. Masih belum, Pak. Lah, ini ada hikmahnya, ada perbedaan ini. Oleh karena perbedaan itu biasa, pada bait ketiga saya katakan, wahdhar minal inkari man yukhalifuk ad-dinu yusrun wal ara'u tushiluk. Wahdhar minal inkari. Anda tidak perlu ribut ingkar man yukhalifuk dengan orang yang berbeda dengan Anda. Ad-dinu yusrun. Karena agama itu mudah. Wal ara'u tushiluk. Dan yang namanya perbedaan pendapat memudahkanmu. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, beliau membuat pertanyaan dan dijawab sendiri. Kata beliau, fa'in qila. Kalau ada orang bertanya, 5, kenapakah lam yaj'alillahu, Allah tidak menjadikan fi syariati, ya, dalam syariat ini semua nasnya dibikin qat'i, bal ja'ala mu'dhamaha dhanniyah. Beliau jawab, wadzalika tausi'atun lil mukallafin. Adanya perbedaan pendapat ini karena perbedaan nasnya yang dhonni itu dalam rangka memudahkan umat. Untung kok banyak khilafiyah, Pak. Makanya ketika Muhammadiyah bilang belum subuh, kadang-kadang kalau kepepet sebagai orang NU kita tidak perlu malu ngikut pendapat Muhammadiyah. Alah iya, Pak. Begitu azan subuh, Allahu Akbar, Ramadan. Kita baru makan, minum belum, udut belum. Dilihat, masjid mana itu yang azan? NU. Alhamdulillah, masih 8 menit lagi. Sekali-kali ikut Muhammadiyah. Sekali. Kan tidak akan dipecat sama ketua PWNU sekali. Ya Allah, itu Pak. Wal ara'u tuzhiluk. Kalau melihat ulama-ulama yang mutasyaddid, tarian seperti tadi itu Pak Rektor, itu pasti nggak boleh. Untung guru saya Kiai Muksid. Kata Kiai Muksid, nggak apa-apa. Kata Surya, nggak apa-apa. Aman itu. Ada pendapat-pendapat yang begitu. Kenapa? Ya kadang-kadang memang nanti dalam memahami wake itu kita harus jujur melihat wake kita tidak selalu idealis atau idealitas ya. Kadang-kadang kita harus turunkan pada sisi yang realitas atau realistis. Itu katanya kita harus melihat an-nuzul minal mathalil a'la ila al-waqi'il adna. Kadang-kadang kita nggak bisa pada tataran idealitas, kita harus ikuti yang realitas. Masyarakat kita ini, kata orang itu, ya cem-macem, Pak. Kalau bahasa beliau, beda-beda, Pak. Ada yang ahwat, hati-hati, ikhtiyat. Ada yang rileks. Ada kiai yang kalau diajak salaman sama yang beda jenis, nggak mau. Guru saya itu Mbah Sahal Mahfud. Itu punya saja cara untuk tidak salaman sama murid yang perempuan. Tapi tidak perlu menyakiti hatinya, Pak. Kadang-kadang ya beliau tuh megang apa selalu. Entar gelas atau apa. Sehingga, oh ya, pegang. Tapi ada tuh Ustadz Kiai NU itu yang kadang-kadang walaupun lagi megang gelas kopi, muridnya mau salaman, sengaja gelasnya ditaruh. Sengaja supaya bisa salaman. Saya pikir-pikir dulu, ini dalilnya apa ya yang mau salaman itu? Ketemu, Prof, ketemu ada saja itu dalil. Ternyata dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian beliau diceritakan betapa tawaduknya, ini dalam bab tawaduk ya. In kanatil amatu
min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Sesungguhnya amat-amat perempuan-perempuan Madinah itu. Tapi amat ini saya mau tanya Kiai Muksidul, kira-kira ini tua apa muda Kiai? Al-ima min ima'il Madinah. Nabi itu tangannya digeret-geret lah kalau bahasa sekarangnya itu. Bukan cuma salaman, digeret-geret. La ta'khudhu biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tangan Nabi dibawa-bawa. Fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Saking tawaduknya Nabi. Tapi hadis ini dipakai dalil oleh sebuah lembaga fatwa yang ada di Eropa dan Amerika. Ulamanya, saya nggak mau sebut namanya. Ketika beliau ditanya, kami ini tinggal di negeri di mana Islam itu menjadi aqalliyat, minoritas. Kami Pak, kalau di sana itu ketemu orang-orang barat, itu mereka nggak bisa nggak salaman. Bahkan lebih dari salaman, kadang-kadang set, langsung gitu. Saya nggak tahu apakah Prof. Rosihan pernah kuliah di luar negeri, pernah Prof? Nggak, short course paling nggak ya? Nah itu. Kalau yang kata teman-teman pernah di Australia, di Belanda, di McGill, ya di luar negeri itu begitu langsung, seperti biasa. Nah, kalau suruh begini kan nggak berani, masa minimal salaman nggak boleh? Gitu. Lah ini dalilnya ini Pak. Daripada menyakiti, Nabi nggak akan menyakiti. Bagi orang yang mengharamkan, pasti bilang haram. Loh, Nabi itu gimana tangannya? Oh, Nabi itu yang meliku irbahu, kamu nggak boleh ngikutin. Nabi itu kuat mengontrol dirinya. Lagi pula ini khususiyat Nabi ini katanya. Kata yang mengharamkan. Dijawab sama yang membolehkan pakai dalil usul. Mana dalilnya bahwa ini khususiyat Nabi? Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ini khususiyat, fayabqad dalil 'alal umum. Ya. Kalau katanya ini dibilang khususiat, mana dalilnya? Kalau tidak ada, maka berlakulah dalil umum. Itu dahsyatnya ulama kita. Makanya ulama dulu beda pendapat, biasa-biasa saja. Tidak perlu ingkar. Karena khilafiyah itu pasti ada. Tidak hanya dalam masalah fikih, Pak. Termasuk dalam masalah aqaidiyah. Dalam masalah tarbawiyah atau akhlak. Dalam masalah aqaidiyah kita tahu dulu, ya, Quran makhluk ada berbeda pendapat gitu. Dalam masalah aqaidiyah kita tahu tentang sifat Allah ada berapa, 13, 20, ada yang asma wa sifat. Itu berbeda dan ini pasti karena nasnya dhanni. Dalam masalah fikih sangat banyak, kita semua tahu. Dalam masalah akhlak sama. Ukurannya jadi sulit itu. Kita bilang seseorang itu zuhud, waro, itu lain-lain, Pak. Ada ulama yang tidak mau diundang datang ke pejabat. Ada betul. Karena dalam rangka hati-hati. Itu ada ulama begitu. Ada ulama yang mau. Itu kan bab akhlak. Saya bisa mengontrol diri. Ada ulama yang dia didatangi nerima, tapi kalau suruh datang ke sana tidak mau. Saya baca Imam Asy-Syarani dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq, dan juga ini diulang dalam kitab yang lain Al-Yawaqid wal Jawahir. Beliau pernah didatangi Wazirul A'zam Ali Basha, Perdana Menteri Kekhalifahan Turki Utsmani tadi. Datang ke pondoknya Imam Sya'rani. Waktu itu Perdana Menteri dengan gagahnya bilang, "Ya Imam Sya'rani, nahnu mutaqarribuna ilal khalifah." Saya ini dengan khalifah dekat. Monggo jenengan mau minta pondoknya dibangunkan apa? Nanti kita ngomong dengan Menteri PUPR. Ini kan yang ketawa ini pengalaman, ya Pak. Atau nanti kita akan ngomong dengan kementerian lain, akan kita sampaikan kepada khalifah. Nahnu mutaqarribuna ilal khalifah, fahal indakum hajah ilaih. Anda punya hajat apa tidak? Dijawab, fa'ajaba bi'izzatihi. Imam Sya'rani menjawab dengan gagahnya. Ya Wazir al-A'zam, nahnu mutaqarribuna ilallah. Saya juga dekat sama Allah. Fahal indakum haja ilaih. Sampai punya hajat apa tak omongin sama Gusti Allah. Masya Allah.
Saya berpikir apakah yang seperti ini suriah-suriah kita masih ada keju hadir. Nah, kalau suriah-suriah kita ketemu pejabat masih goyang, ketemu orang yang kelihatannya jabatannya tinggi masih goyang, masih modelnya ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya kenapa ya? Karena ya mungkin syair itu pernah syair yang tentang bagaimana orang kalau dirhamnya banyak gagah itu berlaku masih di sini. Innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala fahiyal lisanu liman arada fasahatan wa hiyas silahu liman arada qitala. Innad darahima fil amakini kulliha. Dirham itu dimanapun dia berada, taksur rijala mahabatan wa jamala, membuat orang yang sebenarnya nggak ganteng jadi gagah dan ganteng. Laki-laki itu walaupun nggak ganteng hitam, kalau kaya kata perempuan ganteng sekali. Alhamdulillah. Ya. Fahiyal lisanu liman arada fasahatan. Orang kalau kaya, apalagi nyumbang, pasti dikasih sambutan, Pak. Jadi Pak Rektor ini kan gagah sambutannya karena nyumbang, Pak. Pak Kepala Kanwil ini dikasih sambutan karena nyangonin PC-PCNU itu. Coba Keju Hadi, kenapa nggak dikasih sambutan? Itu dari tadi saya mikir itu loh, ya Allah, kok teganya begitu panitia ini. Fahiyal lisanu liman arada fasahatan. Orang kalau punya sumbangan, punya lisan, punya sambutan. Allahu Akbar. Itu betul ya Pak? Wahiyas silahu liman arada qitalan. Nah, ini luar biasa. Berikutnya NU itu kata saya, dalam dhabit berikutnya itu selalu manhajian, punya manhaj, mengikuti manhaj madzahibul arba'ah atau al-madzahib al-mu'tabarah. Watba' minal madzahibil mu'tabarah minhaja futyahum wala tughayyirah. Berikutnya ikutilah manhaj. Manhaj lebih tinggi dari madhab. Kalau madhab pendapat, madhab itu output dari manhaj. Kenapa NU itu pandangannya moderat? Karena manhajnya moderat. Pandangan-pandangannya tidak kaku, tidak galak, tidak ekstrim hasil fatwanya. Karena manhajnya. Nah, manhaj madhab mu'tabarah itu kesimpulannya ya tadi, tawassutian, moderat. Nah, itu yang kita ikuti. Nah, nanti Kiai Muksid akan menjelaskan detail bagaimana manhaj madzahibil mu'tabarah. Selain itu, ulama NU dalam berbasul masail, menurut saya, itu dahsyat lagi. Selalu memperhatikan maqasidus syariah. Maqasidash syari'i far'i wanzuran ma'alama tuftihi thabbit wahkuman. Ulama NU selalu mempertimbangkan maqasidus syariah. Ya, karena tidak mempertimbangkan maqasidus syariah akan menjadi penyebab kesalahan orang berfatwa. Saya mencatat, setidaknya kalau diperinci ada 5. Orang itu bisa salah dalam berfatwa atau berbasul masail. Kalau dibikin mujmal, ijmal 3. Kalau diperinci 1. Orang itu bisa salah dalam berfatwa disebabkan al-jahlu bin nusus awil ghaflatu anha. Atau dia itu keliru atau tidak tahu tentang nas. Karena yang dia tahu satu, Pak. Yang dia tahu satu. Padahal ada nas yang lain. Tadi. Sesuatu yang mestinya bisa diperinci, ditafsil, kadang-kadang dia fatwakan mutlak. Padahal para ulama-ulama usul mengatakan al-itlaq fi mahalli tafsil khata'. Anda berfatwa seakan-akan hukum ini mutlak, tidak ada second opinion, tidak ada pendapat kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Fi mahalli tafsil,
pada posisi padahal itu bisa ditafsir, khata, Anda keliru. Dan ini banyak. Terutama wa yaktsuru hadza fin nusus asy-syarifah an-nabawiyyah asy-syarifah. Ya karena kita tidak banyak membaca hadis-hadis Nabi yang sangat banyak itu. Kalau kita tahu ternyata kayak tadi yang contoh sederhana tadi. Kalau yang dia baca cuma satu hadis tentang salaman pada perempuan, satu hadis saja, Bro. La antum syata bimusyatin min hadid khairun laka min antamassam ra'atan la tahillu lak. Lebih baik kau dia apa? Sisir dengan sisir dari api daripada kau menyentuh perempuan yang tidak halal bagimu. Kalau hadis ini dianggap mutlak, dia tidak baca hadis tadi itu. In kanatil amatu min ima'il madinati la ta'khudhu biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Repot ini. Ya kalau kita mau tafsir, tafsir. Buat orang yang sudah sampai makom syuriah, Kiai Muksid sebaiknya jangan salaman sama beda jenis. Kalau Pak Kanwil itu karena kepepet seringnya Pak Kanwil ya. Atau saya nggak tahu Prof, Pak Rektor apakah juga kepepet. Mungkin pakai hadis yang tadi Prof itu Prof. Lah untungnya itu kok tadi. Atau yang kedua, orang bisa keliru dalam berfatwa itu al-fahmul khati fin nusus. Hadisnya sudah benar, tapi dia salah memahami hadis tersebut atau ayat tersebut. Yang paling masyhur itu hadis satu itu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadisnya sahih, betul. Tapi al-fahmul khati fi hadzal hadis. Mereka salah menganggap hadis ini mutlak padahal muqayyad. Bid'ah itu ada yang dhalalah, ada yang hasanah. Sama seperti orang keliru menganggap orang kalau tetangga masjid tidak sholat jamaah di masjid, sholatnya tidak sah karena menggunakan hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Al-fahmul khati' fin nusus. Ini nanti kalau kita buka dahsyat kitabnya Syed Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Mafahim Yajibu an Tusahhah, ini dijelaskan. Atau yang ketiga, orang banyak salah dalam berfatwa itu karena ada mufahmil waqi', tidak memahami realitas. Realitasnya dia tidak pahami. Padahal kita tahu ya al-hukmu 'ala syai' far'un antasawwuri. Maka itu kenapa Imam Ghazali mengatakan kalau Anda menguasai nas, penting menguasai nas, santri itu harus menguasai nas. Quran harus luas bacaannya, hadis luas termasuk ibarat ulama. Tapi jangan bangga dulu. Karena ternyata itu baru 10% daripada syarat berfatwa. Karena fikih itu, kata Imam Al-Ghazali, tis'atu a'syaril fiqhi fi ma'rifatil waqi'. Ternyata 90% inti daripada fikih itu adalah pada faham waqi'. Nah, makanya kadang-kadang kenapa Bahsul Masail itu kita pelan-pelan memahami waqi'. Kadang-kadang ada orang di luar kita, di luar ulama, itu waqi'-nya lebih paham dari kita, Pak. Ada kata ulama itu, orang yang kalau berfatwa tentang masalah-masalah kekinian, ekonomi Islam, bank, asuransi, padahal dia nggak menguasai asuransi, langsung mengharamkan. Saya kalau yang berbau begini haram, padahal dia nggak menguasai. Man yujazifu bil fatwa fil umuri allati tata'allaq bil muamalatil maliyah. Dia langsung mengharamkan, padahal tidak paham. Ini bisa salah. Nah, termasuk yang ketiga, yang keempat. Orang tidak memahami waqi' karena jumud pada mengambil ibarat-ibarat kitab klasik. Antara kitab yang diambil dengan yang sekarang konteksnya tidak nyambung. Masih ingat kita keputusan NU tentang fikih kewargaan ya, yang diputuskan di Jawa Barat, Pak Juhadi. Di mana itu? Citangkolo yang membacakan Kiai Muksid bahwa dalam konteks fikih kewargaan ya fiqhul muwatanah, kita tidak mengenal ada kafir zimmi, kafir harbi, kafir-kafir yang lain. Karena mereka adalah muwatin. Maka dalam satu syair saya katakan, saya menulis tentang fiqhul muwatanah, syairnya agak panjang, saya kutip saja. Muwatinun la kafirun qul ya akhi
abna'a jinsikum wa takun minar rakhi muwatinun. Sebutlah mereka muwatin sebagai warga negara. La kafirun. Tidak boleh Anda sebut kafir. Qul ya akhi. Abna'a jinsikum, orang yang hidup bersamamu, anak bangsamu yang punya hak dan kewajiban yang sama. Karena Indonesia ini bukan negara perang. Indonesia ini negara damai. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama, bayar zakat, bayar pajak yang sama, wajib bela negara yang sama, punya hak untuk dipilih dan memilih, punya hak untuk hidup beribadah, maka disebut muwatin. Lah ketika NU menjelaskan begini, NU langsung diserang orang banyak waktu itu. Saya ingat betul bagaimana capeknya ulama PBNU itu. NU ini begini nih, kalau sudah orang-orang liberal kayak Kiai Muksid masuk ya begini keputusannya. Langsung dituduh liberal Pak beliau itu. Masya Allah. Padahal saya tahu persis itu. Masya Allah. Beliau itu ahli hizib. Wiridannya luar biasa loh. Saya ini kalah sama beliau bab wiridan. Dan kita tahu seperti Gus Hulil ini juga, kakak kelas saya ini, putra guru saya, dianggap liberal. Saya tahu persis. Bahkan kadang-kadang di internal NU sendiri begitu. Dulu guru saya, Kiai Saifuddin Amsir, Allah yarham Rais Syuriah PBNU, bilang, itu Ulil sudah liberal begini-begini. Saya bilang, Kiai tahu dari mana? Wah itu pendapatnya gini. Beliau itu putra guru saya. Saya ngaji dengan abahnya Gus Hulil itu ulama hebat, namanya Kiai Abdullah Rifai. Mughnil Labib, tahu kitab Mughnil Labib ya? Dinazamkan coba. Ulama tuh. Mughnil Labib dinazamkan oleh abahnya Kiai Ulil. Sampai kaifiyati kitabatil hamzah, nulis hamzah saja itu diajarkan. Bahkan beliau juga menulis kitab seperti guru saya yang satu Kiai Syal Mahfud, Istilahatil Fiqhiyah, diberi nama Zadul Mutafaqih bizadil Mutafaqih. Itu sangunya para mutafaqih bil qaf bizadil mutafaqih bil kaf yang kedua. Saya bilang itu putranya kiai saya, guru saya orang alim. Belakangan alhamdulillah ditarik pendapat Kiai Saifuddin Amsir itu. Setahu saya beliau orang soleh Kiai. Tolong jangan cepat-cepat menghakimi orang liberal dan lain sebagainya. Nggak lama ketemu saya Kiai Saifuddin Amsir. Bener ya ente Zul. Bener ya ente. Saya cabut omongan saya. Ulil liberal, bukan liberal. Dia orang baik. Nah, ini luar biasa. Lah banyak orang menganggap NU ini keputusannya liberal karena menganggap tidak ada lagi kafir dhimmi. Lalu kemudian suara di mana-mana disampaikan NU sudah merubah surat Qul ya ayyuhal kafirun jadi Qul ya ayyuhal non muslim. Lah ini karena dia nih nggak ngerti. Yang dibaca kitab-kitab klasik tempo dulu yang ditulis abad ke-7, ke-5 Hijriah yang masih mengklasifikasi warga negara ada kafir dhimmi, kafir harbi. Lalu sekarang Indonesia konteksnya beda. Kalau yang diambil adalah nas-nas ini, dia tidak melihat wakiknya wal hal al-ahwal wal awdha' wal dzuruf mutaghayyirah. Padahal kondisi sudah berubah. Dia keliru. Maka jangan sampai kita jumud alal mangkulat. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Qarafi dalam Al-Furuq. Famahma tajaddadal urfu i'tabirhu. Kalau uruf di satu negeri sudah berubah, i'tabirhu, kau harus ikuti dia. Wa mahma asqatta asqithu. Kalau uruf itu sudah tidak lagi ada, Anda harus gugurkan itu. Wala tajmud alal mastur wal mangkulat. Jangan Anda tekstual atas apa yang dibaca dalam kitab-kitab, termasuk Al-Fatawa Al-Qadimah, fatwa-fatwa masa lalu. Di annal jumud alal mangkulati abadan. Karena jumud dalam memahami teks-teks ulama masa lalu, dalalun fid din. Akan menyebabkan Anda sesat memahami agama, fahamnya salah, dan salah faham, wajahlun bimaqasidil ulama wassalafil madin. Saudara-saudara, tentu tidak cukup kita menjelaskan ini semua. Bagaimana dahsyatnya ulama NU, termasuk maqasid syari'i far'i wanzuran ma'ala ma tuftihi tsabbit wahkuman. Ulama NU ketika berfatwa selalu melihat ma'alatil af'al. Belum lagi wal waqi'al fikri siyasi ra'ilah wal ijtima'i qabla ifta'in tarah. Ulama NU selalu memperhatikan al-waqi' al-fikri siyasi, kondisi sosial, politik yang terjadi di masyarakat. Kenapa NU mengeluarkan fatwa Bung Karno
Waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Kondisi politiknya menuntut itu. Kenapa kita menerima Pancasila, menerima NKRI, kondisi sosial politiknya menuntut kita begitu. Mungkin tadi an-nuzul minal mathalil a'la ilal waqi'il adna. Hadirin, luar biasa pertemuan hari ini, dan semoga insya Allah kita semua banyak mendapatkan manfaat daripada ulama-ulama kita dengan mengundang beliau-beliau ini. Kiai Muksid, ya, Kiai Ulil Absar Abdallah yang pemikirannya luar biasa, sudah terkristalisasi puluhan tahun di PBNU. Semoga insya Allah kita mendapat manfaat yang luar biasa. Mari sama-sama kita buka acara seminar istimbat ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran untuk para muassis Nahdlatul Ulama dan untuk para ulama-ulama kita di Jawa Barat, khususnya pendiri UIN, ya, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musaddad dan para masyayikh yang lain, Kiai Ilyas Ruqyat dan yang lain-lain, Kiai Fakhruddin Mastura, untuk beliau semua lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, seminar istimbat dengan resmi saya buka.